bicara mengenai gemes teman-teman ya, tentunya teman-teman juga pernah merasakan ya gemes sama seseorang ya, entah itu gemes dalam artian ih lucu banget ya, cute dan sebagainya, ataupun gemes yang sebaliknya teman-teman ya, jengkel banget karena ih lambat banget gitu kan ya, atau lelet banget gitu kan ya, seperti itu. Jadi ada berbagai macam gemes ya, versi kalian masing-masing, versi aku juga lain lagi nih. Buat kalian semua teman-teman Virgo ya, dimanapun kalian berada, kita bakalan baca ya siapa sih sosok yang gemes banget sama kamu gitu kan ya, siapa dan apa yang membuat gemes itu apa sih, kita bakalan baca ya. Di readingan kali ini general timeless reading, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif dong ya. Dan juga timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti di readingan yang biasanya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman. Kalian boleh banget yang namanya memilih 1 dari 3 ya, ataupun kalian mau dengerin 3-tiganya boleh banget ya. Yang penting ya ngedengerinnya dengan itu dia tadi, dengan happy. Siapa tahu ternyata yang gemes sama kamu tuh 3 cerita ini milik kamu semua ya kan, who knows gitu ya. Right, buat teman-teman Virgo dimanapun kalian berada yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email teman-teman ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, sama condition berlaku ya. Dan juga sekali lagi informasi, dan ini akan disampaikan di setiap awal ya videonya Oracle Card Indonesia, supaya buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, baru tahu itu kan ya ada channel ini, juga bisa tahu bahwa ternyata Oracle Card Indonesia itu ada 3 channel gitu loh. Yang pertama adalah yang ini Oracle Card Indonesia, lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Story, dan yang ketiga yang adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dimana teman-teman semua yang membutuhkan terapi diri ya, dengan hanya mendengarkan saja audio sound terapi teman-teman ya, semoga ini bisa jadi manfaat buat kalian semua yang memang membutuhkan terapi ya, tetapi masih ada ketakutan untuk datang ke terapis ataupun kemana gitu kan ya, sehingga semoga ini bisa membantu kalian. Apa sih kak itu, kepoin aja ya, langsung ke sana ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yuk kita baca yuk ya buat teman-teman Virgo. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Just remember for subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Kita baca ya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu siapa sih dia ya. Ciri-cirinya kayak apa orangnya, kita lihat di sini. Yang jelas orangnya stabil ya. Terus habis gitu juga tipikal orang yang apa ya, kalau dibilang jaim ya. Terus orang yang pintar manfaatin peluang dan kesempatan ya, pintar mengambil keuntungan juga, cerdik, licik, terus intriknya cukup lumayan ya. Keuangan cenderung oke, karena memang dia jaim banget ya, peduli banget sama yang namanya image. Terus habis gitu juga tipikal orang yang punya keyakinan yang cukup kuat ya, kaku. Terus habis gitu juga apa ya, kurang action nih teman-teman ya, orangnya agak sedikit kurang action. Jadi seperti itu. Lalu juga apa ya, berada di satu lingkungan yang saling menginfluence ya, saling apa sih kayak mempengaruhi ya, mempengaruhi. Nah ini juga ada saling mempengaruhi tapi banyak perbedaan gitu loh teman-teman ya, sehingga bisa jadi dia itu sering kali berkonflik dengan lingkungan sekitarnya. Tapi ya balik lagi ya, yang namanya jaga image itu agak susah gitu ya. Kita lihat ya kenapa dia gemes sama kamu, kenapa orang ini gemes sama kamu. Kita lihat. Kalau kita bicara masalah family atau keluarga gitu, gemesnya itu adalah kenapa sih ya semua tuh harus kamu tanggung sendiri? Kenapa sih kamu tuh gak mau share gitu? Kenapa sih kamu tuh gak mau bagi gitu ya? Nah, seperti itu sih gemesnya dia gitu, bahwa kamu tuh sebenarnya bisa ngomong gitu. Kalau misalkan kamu ngomong, pasti banyak juga orang yang mau ngebantuin kayak gitu ya.
Seperti ini sih gemesnya dia sama kamu. Tapi juga ada hourglass ya. Coba kita lihat hourglass. Kurang bisa melepaskan masa lalu ya, kalau misalkan dilihat di sini berdasarkan dari dua ini ya. Kenapa sih kamu tuh nggak cerita kalau kamu tuh punya yang namanya masalah di masa lalu, kamu masih belum bisa keluar dari sana dan bla 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 bla, itu ya tadi ya teman-teman ya, gemesnya kayak begitu. Oke, kita lihat apakah dia bakalan ngomong atau bicara sama kamu. Jelas ya, jelas teman-teman, dia bakalan ngomong sama kamu dengan tanpa bertele-tele, jadi yang bener-bener gitu ya, ngomong semuanya gitu dengan emosi sih kalau ini ya. Kita lihat respon sebaiknya yang mesti kamu lakukan atau responnya kamu kayak gimana. Oke, kalau kamu merasa bahwa itu adalah hal yang dimana ini kan urusan aku gitu, aku bakalan menyelesaikan dengan caraku, nah nggak apa-apa gitu kan, nggak perlu kamu masukin ke hati kalau memang itu adalah sesuatu hal yang kayak menurut kamu tuh it's not gitu kan, dan cukup toksik kalau misalkan kamu merasa bahwa seseorang itu kayak ikut campur atau toksik gitu ya pada akhirnya, jadi emosi dan sebagainya. Nggak perlu kayak begitu teman-teman ya, nggak perlu yang namanya kamu emosi hanya gara-gara seseorang itu mau ikut campur gitu kan ya di urusannya kamu gitu. Ya sudah, disenyumi, dan memang kalau memang itu sulit ya bikin jarak ya. Bikin jarak itu pada akhirnya bukan kamu jadi orang aneh gitu ya, weird people gitu, enggak ya, tapi lebih ke kayak kasih jarak yang tepat gitu. Bukan berarti menjauhi gitu kan, tapi juga tidak terlalu dekat ya, seperti itu sih teman-teman. Karena kalau misalkan dekat ini ada potensi kamu jadi emosi soalnya ya. Oke. Kita lihat ya untuk yang kedua ya. Ini yang pertama buat kamu. Sekarang kita lihat untuk yang kedua seperti apa. Oke, ada expression di sini. Ini tipikal orangnya tuh sukanya kayak memendam perasaannya dia gitu loh. Ya, di depan sama di belakang agak sedikit berbeda gitu. Kalau misalkan di dalam hatinya dia bener-bener capek luar biasa ya, dia bisa banget loh yang namanya I'm happy for you gitu ya, bisa ketawa ya, bisa ini supaya orang-orang yang ada di sekitarnya dia, termasuk orang-orang yang dia sayang gitu, keluarga, orang yang dia cintai gitu ya, bahagia gitu ya. Kadang-kadang begitu sih teman-teman, ini orangnya agak suka mengorbankan diri untuk orang-orang yang dia sayang. Jadi dia akan memastikan orang-orang di sekitarnya dia bahagia ya, walaupun dia menderita nggak apa-apa gitu katanya. Ya, memang orangnya seperti itu teman-teman ya, dan memang segala sesuatu kayak beban-beban yang ada di dalam dirinya dia ya, itu disimpan sendiri gitu, sibuk kuat buat orang yang dia sayang ya, susah buat berekspresi. Terus dia tuh kalau udah sayang sama orang, sayang banget, melindungi banget ya, tipikal orang yang melindungi. Feminim iya, agak sedikit perasa iya, sebenarnya dia orangnya baperan, tapi itu dia tadi ya, dia benar-benar bisa mengcover itu dengan sangat baik sekali. Misterius, cukup sederhana teman-teman ya, ini sederhana orangnya. Kadang-kadang bisa pendiam, kadang-kadang bisa cerewet, tergantung siapa yang ada di sebelahnya atau yang diajakin ngomong. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ini typically orang yang seperti ini. Nah sekarang kita bakalan lihat yang selanjutnya. Apa sih yang digemesin dari kamu? Coba kita lihat. Oke, apa sih yang digemesin dari kamu? Dia merasa gitu kan ya, kamu tuh kenapa sih kok gampang down gitu ya. Itu tentang mental sih teman-teman ya. Dia merasa begitu, kenapa kamu tuh gampang sekali yang namanya dipengaruhi sama orang, dan gampang down, gampang terluka, gampang apa gitu ya. Seperti ini cermin gak sih ya, dia tuh kan kalau misalkan kita gemes sama seseorang, sebenarnya kita tuh punya cermin di sana gitu ya. Kita gemes nih sama orang, kenapa sih kamu tuh kok nggak bisa kuat secara mental gitu kan, padahal mungkin dalam dirinya orang yang ngomong tersebut, gue juga capek nih, aku mau nyerah nih gitu kan ya, tapi dia berusaha mati-matian untuk bisa bangkit, untuk bisa kuat gitu kan. Jadi kalau misalkan ngelihat orang yang menye-menye gitu, yang kayak gemes banget gitu ya, itu bisa saja terjadi teman-teman. Nah ini gemesnya sama kamu ya. Kalau udah down itu susah banget bangkitnya gitu loh ya.
Seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang selanjutnya. Dia bakalan ngomong gak sih sama kamu? Sebenarnya mau ngomong tapi agak sedikit gengsi ya kalau misalkan di sini. Tapi besar kemungkinan atau potensinya ini lebih ke ngomong, walaupun ngomongnya dengan arogansi ya. Tak 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 tak. Ayo dong gitu, semangat gitu. Gitu padahal dia juga sama aja gitu kan. Kita lihat ya responnya kamu. Responnya kamu sebaiknya bagaimana? Tegas sih ya, lebih ke tegas bahwa ya menegaskan sebuah apa sih, kayak oke, aku sekarang nih lagi masanya kayak begini gitu, tapi pasti aku pasti akan baik gitu loh. Jadi aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri gitu. Jadi kayak menegaskan bahwa ini ada barriernya nih kayak begitu. Ya seperti itu sih teman-teman ya, lebih ke kayak memberikan ketegasan bahwa akan ada masanya bahwa aku akan bangkit gitu loh ya, tanpa harus kamu paksa gitu. Karena kalau kayak gitu merasa dipaksa gak sih kamu ya, saatnya sedang. Tapi ya kadang kita mesti belajar untuk say thank you ya teman-teman ya, karena orang-orang seperti ini akan jadi hal yang kayak mengingatkan kita gitu, mengingatkan kita, mewarning kita bahwa oke, itu hanya ilusi yang di pikiran, dan sekarang ini waktunya buat memanfaatkan waktu dengan baik. It's supposed to be adalah sesuatu hal yang baik gitu ketika seseorang itu, kalau kita tergantung sih ya cara kita melihatnya. Kalau kamu melihat itu sebagai satu kritik dan aduh lu tuh ngikut campur gitu ya itu bakalan jadi sesuatu hal yang negatif gitu. Tapi kalau misalkan kita diingetin kayak gitu ya, kita berterima kasih justru gitu kan. Oh, aku masih diingetin nih. Oke, waktunya mungkin selama ini terbuang sia-sia gitu kan, hanya karena aku berduka dan gak mau up gitu. Nah, kita diingetin ya, say thank you gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau ngasih waktu untuk diri kamu sendiri pun juga gak apa-apa gitu loh teman-teman ya. Gak apa-apa, kadangkala orang butuh begitu masing-masing ya. Ada yang aku untuk berduka nih, aku kasih waktu diriku untuk berduka. Oke, gak lama ya, 2 bulan gitu, nggak lama nih gitu kan, abis itu bangkit, udah komitmen sama diri seperti itu ya. Kadang-kadang kudu tegas sih sama diri sendiri juga ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ada ego. Orangnya kayak gimana? Egois dong gitu kan. Jelas ya, jelas banget orangnya egois, terus abis gitu mau menang sendiri pun juga iya ya. Tapi kalau misalkan dibilang dia pinter ya, orangnya cukup pinter, tanggung jawab ya. Jadi kalau udah dikasih tanggung jawab dia bakalan selesaiin itu dengan oke ya, karena memang dia maunya diperhatiin ya, jadi center of attention. Jadi dia akan memastikan tidak membuat kesalahan ya. Jadi dia nggak mau orang tuh tahu sisi lemahnya dia gitu loh teman-teman ya. Selalu harus sisi perfect, sisi oke-nya itu yang harus ditonjolkan gitu. Seperti ini orangnya ya. Cukup hangat kalau udah kenal ya, cukup hangat, cukup helpful juga ya. Karena memang pembuktiannya dia cukup tinggi ya teman-teman, orangnya kayak gini. Nah sekarang kita lihat ya, kita bakal lihat untuk apa sih yang digemesin dari kamu ya. Yang digemesin dari kamu adalah kamu tuh orangnya gampang emosian banget, gitu kan, emosi banget, kamu tuh gampang banget emosian, gampang banget kesenggol dikit bisa blar gitu ya, senggol dikit blar gitu loh. Ya gitu banget teman-teman, dia gemes ya, gemes gitu. Kita lihat ya, dia bakalan ngomong nggak sih? Ngomong dong ya, dia bakalan ngomong, kamu tuh kenapa sih wah dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit bla 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 gitu. Ya seperti itu, karena memang begitulah gitu ya. Jadi dia bakalan ngomong sih, bakalan bicara tapi dengan cara yang agak sedikit cukup tegas gitu, tapi maksudnya baik ya, seperti itu, supaya kamu tuh lebih lebih stabil lah gitu loh. Jadi nggak kayak dikit-dikit kayak kompor meleduk
Kita lihat ya responnya kamu yang sebaiknya. Responnya kamu adalah banyak-banyak beres-beres diri yuk gitu. Barangkali itu adalah sebuah pengingat, sebuah warning ya. Kalau misalkan emosi kita itu up and down-nya itu terlalu wow banget ya, terlalu roller coaster banget ya, terlalu bebas dengan emosinya kita ya. Bukannya bebas, nggak boleh bebas loh, nggak boleh bebas dalam artian terus kamu nyimpen perasaan gitu, enggak ya teman-teman. Dalam artian itu tetap ada kontrol diri, pengendalian emosi dan perasaan itu tetap kita butuh ya, seperti itu. Walaupun ya, cara pengekspresian itu lain-lain iya ya, tetapi nggak harus dengan cara yang kayak gitu banget gitu ya, enggak lah gitu ya. Kalaupun marah itu bisa disampaikan dengan tenang kok teman-teman ya, walaupun ya kadang-kadang kalau misalkan sebagai seorang manusia kadang-kadang masih bisa yang namanya terlepas dari emosi ya, bisa gitu, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Kasih batas. Alright ya teman-teman ya, ini adalah cerita yang ketiga, 1, 2, dan 3 ya. Kadang-kadang kita gemes sama orang boleh gitu kan ya, tapi tetap kita juga mesti menghargai respon seseorang yang kita gemesin itu kayak gimana. Sebaliknya pun juga kita sama kan ya, pastinya seperti itu. Yuk kita berubah yuk ke arah yang jauh lebih baik, biar gemesnya gemes yang positif ya. Gimana caranya Kak? Subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia ya, untuk perubahan hidup yang jauh lebih baik. Pastinya Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita bakalan coba lagi teman-teman di next timeless reading, general reading bareng sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.